Selama ini kita hanya membaca ayat-ayat yang di luar diri kita, membaca ayat Al-Quran, membaca alam semesta yang ada di luar diri kita. Jika ayat-ayat yang di dalam belum original, belum mencapai hakikat diri manusianya yang tak bisa apa-apa, maka di luar pun akan tersesat menyaksikan ayat-ayat Allah, maka hawa nafsu akan menyesatkannya. Dikiranya apa yang dipandang di luar dirinya itu adalah wujud-wujud yang banyak, tidak bisa mengahadkan kewujudan Allah di dalamnya. Inilah jiwa-jiwa yang tersesat. Jadi ketika di dunia buta mata hatinya, apalagi di akhirat, maka semakin buta dan tersesat-sesatlah jalannya. Jadi ketika di dalam badan kita tidak mengenal ayat-ayatnya Allah, apalagi di akhirat atau di luar diri kita, di langit diri kita, yakni di luar diri manusia kita, takkan pernah bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah, karena jiwa kita selama ini masih belum dibangun. Jika jiwa kita sudah dibangun keimanannya, sudah masuk Islam dan sudah menjadi mu'allaf di sisi Allah, maka yang bisa menyaksikan ayat-ayat yang di dalam diri dan ayat-ayat yang di luar diri siapa? Yang bisa menyaksikan bukan makhluknya. Makhluknya bisa menyaksikan apa? Wong barang mati. Yang bisa menyaksikan ya penciptanya, yakni Asy-Syahid, yang maha penyaksi, yang maha menyaksikan. Siapa dia? Hayatullah. Ketika hayat, ketika hidup, sudah suci dari kehidupan manusianya di hatinya. Jadi yang bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah, ya Allah sendiri sebagai penciptanya. Yang bisa tahu diri kemanusiaannya, ya Allah sendiri sebagai penggelarnya. Jadi manusianya sudah tak boleh ikut-ikut bergelar sendiri. Bagi orang-orang yang sudah sadar akan berketuhanan. Jika kita belum sadar atas berketuhanan, maka yang jadi Tuhan ya kita sendiri. Yang jadi raja ya hawa nafsu kita sendiri, bersekutu dengan setan yang terkutuk. Maka dari itu, semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud langit itu adalah hidup yang meliputi qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Jadi sifat 7 itu bertawaf kepada sang hayat, kembali kepada sifatnya hidup, bukan sifatnya badan, sifatnya langit, bukan sifatnya bumi. Dan bumi, yaitu 7 lapis bumi, terdiri dari wulu atau bulu, yang kedua kulit, getih atau darah, daging, otot, balung atau tulang, dan sumsum. Jadi 7 lapis bumi ini diliputi oleh hayatullah,
diciptakan oleh hayatullah. Selama ini kita tidak tahu menahu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tapi anehnya kita mengaku-ngaku sebagai pemiliknya. Aneh bukan? Maka dari itu, sadarilah sahabat, sadarilah sebelum ajal menjemput. Permisi. Kira-kira sampai kapan kita akan terus berjalan di dalam kesesatan hati ini? Apakah tidak terfikir oleh kita untuk bertaubat kepada Allah dari kesyirikan, dari keateisan, dari kekufuran, dan dari persekutuan hati kita selama ini kepada Allah? Sampai kapan kita akan berubah? Mumpung momennya masih bulan Hijriah, marilah kita berhijrah dari hati yang gelap menuju hati yang terang benderang, yakni dengan nurullah, cahaya Allah. Tanpa cahaya Allah, maka segala sesuatu takkan pernah kita bisa lihat. Tanpa hidup, tanpa cahaya hidup yang ada di badan ini, apakah terwujud segala sesuatu yang ada di sekitar kita? Jadi wujudnya segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu karena ada cahaya hidup. Bila tidak hidup, maka semuanya takkan pernah terwujud. Jadi bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, semuanya bagi dirinya sudah tak terwujud. Jadi manusianya kembali kepada kemakhlukannya. Badan-badannya kembali ke ibu pertiwinya, yakni tanah, yakni bumi. Dulu ketika kita diproses oleh Allah dari tanah sampai menjadi bayi, apakah kita merasakan senang dan duka? Apakah kita merasakan siksaan-siksaan saat tercipta dari tanah sampai menjadi bayi? Kan kita tidak ada, tidak wujud. Maka dari itu kita tidak tahu apa-apa, karena manusia sejatinya hal yang gaib, hal yang tiada, hal yang adam. Jadi yang ada hanyalah Allah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah. Jadi manusianya tidak tahu apa-apa. Jadi inna lillahi maknanya begitu. Wa inna ilaihi roji'un. Ketika mayat-mayat sudah meninggal dunia, badan-badan yang sudah meninggal dunia, maka berproseslah seperti yang awal, kembali kepada yang awal. Kira-kira ada proses siksaan ketika badan dikubur kembali kepada ibu pertiwinya? Prosesnya tentunya seperti yang awal tidak ada, yang awal gaib dan berakhir pulang kepada kegoiban.
berpulang kepada ketiadaan. Awal Allah yang wujud, akhir pun hanya Allah lah yang wujud. Jadi silahkan artikan sendiri. Jadi makna hakikat siksa kubur itu yang disiksa di dalam kuburan tanah yang di luar itu, apakah yang dalam? Bagi orang-orang yang masih kesemsem yang ada di luar diri, bagi manusia yang masih duduk di dalam syariat saja, ya pastilah pemahamannya seperti yang di luar. Karena makomnya di luar, fahamnya ya di luar sama. Bagi kita yang fahamnya yang ada di dalam diri, ya fahamnya yang ada di dalam diri. Jadi sesuai dengan makom-makomnya sendiri-sendiri, semuanya tidak ada yang salah. Karena yang meletakkan makom-makom manusia itu ya penciptanya sendiri. Bukan pilihan diri manusianya. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah sajalah yang dirubah, yang dipindah dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, dari lembah dosa, dari lembah neraka, dari lembah siksa kubur menuju ke alam surga. Hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang berhak mengkehendaki, hanya Allah yang memilih hamba-hamba yang dipilihnya. Kita sendiri, saya pribadi, atau Anda sekalian pun tidak bisa memilih. Karena Anda dan saya hanyalah makhluk yang tak bisa apa-apa, yang bisa berjalan dengan Tuhannya, karena Allah lah yang mendalangi seluruh makhluk-makhluknya, yang memposisikan seluruh makhluk-makhluknya hanyalah Allah. Jadi kita pun tidak boleh menyalahkan orang-orang yang masih gemar di luar dirinya. Karena semuanya adalah kehendak Allah, jadi makmumlah kepada Allah. Jika kita sudah dipindah ke dalam diri, maka berdiamlah. Karena makom yang ada di dalam diri, yaitu diam, merasakan kemakhlukannya. Adapun gerak aktivitas sudah bukan kehendak dan kuasa makhluknya. Makhluknya hanya trimo ing pandume Gustinya. Terima apa adanya, apa yang dikehendaki oleh penciptanya. Sedangkan manusia yang masih gemar beraktivitas di luar diri, masih mentuhankan dirinya sendiri. Tapi itu semua ya hakikatnya sama-sama dari Allah. Allah lah yang memerankan demikian. Jadi kanan dan kiri ya Allah. Taat dan maksiat ya Allah. Baik dan buruk ya Allah. Semua sesebutan itu di dalam kendalinya Allah sendiri. Manusia tak berhak memiliki atau menyimpulkan atau menilai manusia lain. Bagaimana mungkin kita bisa menilai manusia lain sementara diri kita sendiri sudah tidak ada, sudah jadi makhluk yang sudah tak bisa berapa-apa dan yang sudah tak bisa berapa-apa. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan makhluk-makhluk yang ada di luar diri kita sementara kita bertapa di dalam gua Hira? Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga saya dan semoga kita semua, siapapun yang mendengar paparan di Uripe Allah channel ini, semoga mendapatkan hidayah, semoga mendapatkan rahmat, dan semoga mendapatkan syafaat Allah untuk melintasi Siratal Mustaqim hingga menuju Allah secara kilat, langsung menuju Allah di dalam Siratal Mustaqimnya. Amin ya Rabbal Alamin. Siratal Mustaqim itu apa sih? Siratal Mustaqim itu adalah seluruh apapun aktivitasnya badan, inilah Siratal Mustaqim. Di dalam aktivitas duduk, temuilah Allah di dalamnya. Oh, ternyata yang mendudukkan badan ini ya Allah. Ketika badan berdiri, oh yang memberdirikan badan ini ya Allah. Ketika badan berjalan, kaki berjalan, oh yang memperjalankan kaki ini ya Allah. Ketika badan mandi, oh yang memandikan badan ini ya Allah, sebagai pelindungnya, sebagai pembimbingnya, sebagai pemeliharanya, dan sebagai penciptanya. Ketika badan sedang sholat, dalam hati sudah mengatakan Allah lah yang menggerakkan. Maksudnya bukan Allah nyembah Allah. Itu kan pemahaman hawa nafsu. Hawa nafsu yang bilang begitu, Allah nyembah Allah, padahal bukan itu maksudnya. Bila yang sholat itu Allah, maknanya begini. Jadi di dalam gerakan apapun, di dalam sholat dan ibadah apapun itu, Allah yang menggerakkan, Allah yang mengafalkan di dalamnya. Itu maksudnya. Karena bila hawa nafsu masih ada, pasti bingung menilai, memahami ilmu ilahiyah, pasti bingung karena hawa nafsunya dikedepankan daripada Tuhan penguasa dirinya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pribadi saya sendiri dan kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kefahaman kepada saya dan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.